Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dharma Eka Jayante dalam Spirit Kuliah dan Bekerja. Hari ini saya ingin membahas mengenai sebuah paradigma berpikir yang sering digunakan oleh para akademisi untuk menjadi metodologi penelitian dalam mereka menyusun suatu paper atau artikel ilmiah, yaitu penalaran, deduktif, dan induktif. Nah, bagi teman-teman yang sudah memahaminya, boleh di-skip. Tapi bagi yang ingin belajar bersama, mari kita bahas sama-sama. Nah, apa yang membedakan penalaran deduktif dan induktif? Penalaran deduktif adalah satu alur berpikir dari teori umum atau aturan umum untuk menghasilkan sebuah kesimpulan spesifik. Jadi singkatnya, jika premis atau pernyataan awal itu benar dan logikanya tepat, maka kesimpulannya dapat dipastikan benar. Nah, sedangkan penalaran induktif itu adalah alur berpikir dari pengamatan di lapangan, dari observasi, dari data-data ilmiah yang dikumpulkan, dari hasil interview untuk membentuk sebuah kesimpulan umum. Nah, untuk lebih mudahnya, kita akan membuat komparasi sederhana menggunakan 3 poin komparasi. Yang pertama itu adalah titik awal, yang kedua hasil akhir, dan yang kedua penggunaannya. Nah, untuk penalaran deduktif, titik awalnya itu dimulai dari teori umum yang sudah ada atau aturan umum. Hasil akhirnya adalah berupa kesimpulan spesifik. Penggunaannya untuk membuktikan kebenaran satu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada. Nah, sedangkan penalaran induktif itu titik awalnya dari sebuah hasil observasi, data-data ilmiah yang dikumpulkan di lapangan, dari interview, kemudian juga dari pengamatan di lapangan, dan hasil akhirnya adalah berupa sebuah teori baru, atau sebuah novelty, atau sebuah sintesis baru. Penggunaannya adalah untuk membuat pandangan baru dari pengamatan yang telah dilakukan tadi. Nah, kalau kita gunakan analogi sederhana, untuk penalaran deduktif, itu seperti misalnya ada sebuah gudang yang berisi ratusan dus laptop, dan di gudang tersebut terdapat petugas gudang yang mengambil salah satu dus yang ada di gudang tadi secara random. Tanpa membuka isinya, petugas gudang sudah mengetahui secara pasti bahwa isi dari dus itu adalah sebuah laptop. Nah, kalau untuk penalaran induktif, itu kita menggunakan case study yang sama, yaitu sebuah gudang laptop, namun kali ini penelitinya adalah seorang detektif. Nah, seorang detektif tersebut tidak tahu apa yang terdapat dalam laptop yang ada di gudang tersebut. Namun dia coba buka satu persatu. Dia buka dus yang pertama isinya laptop. Dia buka dus yang kedua isinya juga laptop. Demikian seterusnya hingga yang ketiga dan keempat. Lalu, si detektif tersebut menyimpulkan bahwa seluruh dus yang ada di gudang tersebut isinya adalah laptop. Nah, kalau kita implementasikan ke dalam keilmuan, sebenarnya penalaran deduktif itu lebih banyak digunakan dalam teori matematika dan hukum. Nah, sedangkan penalaran induktif itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sains, riset, paper ilmiah, dan juga sebuah novelty. Nah, teman-teman, demikian pembahasan dari saya. Saya sangat berharap ada input, masukan, kritikan yang membangun dari teman-teman semuanya. Terima kasih telah belajar bersama saya. Sampai jumpa lagi pada video-video pembahasan berikutnya dalam Spirit Kuliah dan Bekerja. Bye-bye.